Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ulfi Safina Najwa di podcastku kali ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai, penuh cerita dan juga inspirasi bareng tamu kita yang sangat spesial. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswi dari Unisula yang mengambil jurusan keperawatan. Nah, kalau penasaran, mending langsung aja kita kenalan bareng narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo. Kak, boleh kenalin diri Kakak? Boleh. Oke, nama saya Himatul Ulia. You can call me Ulia. Oke. Oh ya, Mbak Uli. Oh ya, Kak atau Mbak ini? Kak aja. Kak Ulia. Iya. Alamat Kakak di mana? Saya asli Demak. Asli Demak. Iya. Enggak. Apa yang membuat Kakak tertarik waktu mau kuliah ya, mengambil jurusan keperawatan? Jadi ceritanya itu sebenarnya nggak tertarik banget sih. Jadi waktu SMA itu saya tuh kepengennya nikah muda, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Dulu saya kepengennya tuh nikah muda. Saya nggak pengen kuliah, saya nggak pengen mikir gitu loh karena males gitu ya. Terus jadinya? Terus saya punya orang tua yang alhamdulillah itu sangat support. Mereka itu open minded ke saya. Mereka mengasih inspirasi ke saya. Kamu lulusan SMA itu mau jadi apa? Kamu harus punya pendidikan yang bagus, karir yang bagus. Kamu nanti punya pekerjaan yang enak dengan gaji yang enak juga gitu. Alhamdulillah sih punya orang tua yang seperti itu. Saya didorong untuk kuliah waktu itu ya. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa saya kuliah, tapi saya maunya yang simpel-simpel aja gitu, yang nggak terlalu banyak tugas, banyak perhitungan atau apa. Terus mau ambil apa gitu. Saya mau ngambil PGSD awalnya. PGSD itu apa? Pendidikan guru SD. Guru SD. Iya. Oh, guru pendidikan. Terus sama orang tua tuh, kamu ngambil kesehatan aja kayak gitu. Bapak ini suka sama pegawai yang ada di rumah sakit, kayak perawat-perawat, dokter, perawat, kok kerjanya kok bersih, enak di ruang AC gitu. Mereka itu pekerjaannya mulia, menolong orang. Bener. Terus ya udah, aku ambil ini aja ya, perawat gitu. Tapi yang D3 yang jenjang karirnya bisa dibilang itu kan singkat ya, itu cuma 3 tahun aja D3. Kalau S1 itu 4 tahun, tapi ditambah profesi itu 1 tahun lagi. Jadi S1 plus profesi itu 5 tahun. Lama ya? Iya, lama. 5 tahun. Sedangkan di sini saya kan males kuliah karena disuruh ya. Terus akhirnya saya ngambil yang D3 yang jenjang pendidikannya lebih singkat, 3 tahun aja gitu sih ceritanya. Kak, gimana sih awalnya kok Kakak lebih memilih ya masuk ke D3 itu gimana rasanya? Perasaannya ya, D3 keperawatan. Waktu awal semester sih kita nggak banyak praktik ya, kita lebih ke teori. Semester 1, kedua itu teori dan banyak sekali jam kosong. Kita bukan jam kosong sih, tapi lebih ke kuliahnya itu cepet. Cuman nanti duhur gitu udah pulang. Iya, cepet. Tapi ketika udah semester 3 ke semester 6 itu jadwalnya sangat padat, beda banget sama semester 1, 2. Jadwalnya padat, banyak skill lab ya. Kalau perawat itu kan ada praktiknya, ada skill lab. Terus nanti ada tugas, ada praktik di rumah sakit gitu sih. Kayak ternyata menyenangkan juga sih, nggak yang menakutkan yang dibayangkan. Enak kok. Terus Kak, di kuliah keperawatan ya, itu mata kuliahnya apa yang paling Kakak kayak nantang gitu? Yang paling menantang? Kalau boleh saya jawab, itu keperawatan gawat darurat. Ngapain tuh Kak? Jadi namanya gawat darurat. Itu biasanya praktiknya di IGD. IGD tahu kan? Tahu. IGD, UGD. Di sana itu kalau udah praktik nih, pasiennya lebih kompleks. Orang kecelakaan,
iya kan, Asli itu Kak? iya kecelakaan dari yang dadanya sesek, tangannya patah, berdarah-darah, itu kita dituntut untuk melakukan penanganan yang cepat dan tepat ya, dalam keadaan gawat darurat. Itu gimana ya, kita dituntut untuk tenang, tetap tenang tapi tepat menanganinya gitu. Misalnya nih, pasien datang kecelakaan, dia dadanya itu sesak, dia mengeluhkan sesak nafas, tapi di bagian kaki juga ada yang berdarah-darah. Mana dulu yang harus ditangani? Itu harus benar-benar harus Tepat milihnya ya Kak? Harus apa dulu yang diprioritaskan gitu. Kalau di keperawatan itu ada namanya ABC, kayak airway, pernafasan dulu yang ditolongin, yang ditanganin, baru nanti kayak misal perdarahannya, baru misal apanya dulu. Intinya yang pertama itu pernafasannya ya, karena penting di keperawatan itu ya, penting lah pernafasan. Harus segera ditangani. Kalau nggak bisa nafas kan iya, nggak bisa hidup. Iya, makanya harus, makanya kalau aku bilang ya, perawat-perawat di IGD, UGD itu keren-keren banget sih. Mereka harus gercep, harus cepat, harus tepat. Karena salah sedikit aja itu udah fatal, karena itu kan manusia ya, nggak bisa coba ini dulu, coba, kan nggak bisa ya. Harus, pokoknya harus ini, kayak harus terampil juga orang-orang perawat di IGD itu. Dokter-dokternya juga keren, bidan-bidannya semuanya keren-keren sih. Kakak ya keren. Kak, terus ya, perasaan kakak waktu pertama kali praktik kayak di IGD itu gimana? Kita praktiknya itu di rolling deh, bukan hanya di IGD sih sebenarnya. Kayak awal-awal di bangsal umum, kayak rawat inap biasa gitu, ada di puskesmas, ada di panti jompo, tahu nggak? Yang orang-orang tua itu isinya orang-orang tua, ya, orang-orang yang udah sepuh gitu, panti jompo. Itu kita juga praktek di situ. Rumah sakit jiwa tadi ada, IGD ada, tapi cuman sebentar sih, nggak selama yang rawat. Terus kalau di orang gila tadi lah, RSJ itu ngapain? Kita melakukan asuhan keperawatan. Misal kalau di RSJ biasanya pasien dengan resiko kekerasan, resiko bunuh diri, itu penanganan yang tepat itu seperti apa. Mereka juga ada minum obat rutin, terus kayak kontrol kayak terapi disetrum, kayak terapi kejut gitu, ada. Tapi memang banyak mainnya sih kalau di RSJ. Main sama orang-orangnya gitu? Iya, kita melakukan diskusi, komunikasi, menganalisa awalnya gimana bisa terjadi gangguan seperti itu. Kita benar-benar menggali awalnya tuh seperti apa sampai terjadi dia masuk ke RSJ itu. Banyak sih, beragam ini ya gitu. Seberapa penting sih Kak skill komunikasi saat kayak kakak nanganin orang-orang gitu loh? Kalau pas praktik itu, skill komunikasi itu sangat penting ya, karena kita menjembatani antara pasien dengan keluarga, pasien dengan dokter, pasien dengan tenaga medis lain. Karena kita kan menganamnesa juga deh, kayak nama, alamat, usia, keluhannya sekarang apa, riwayat penyakitnya, terus riwayat keluarganya seperti apa, itu sangat penting. Terus di keperawatan ada namanya komunikasi terapeutik. Di situ kayak komunikasi apa ya, antara perawat dengan pasien, komunikasi yang mendalam gitu loh, kayak tujuannya itu apa Kak? Tujuannya untuk membuat pasien percaya sama kita, dia mau terbuka, nggak ada yang, kadang kan ada ya orang itu nutup-nutupin keluhannya, nggak mau ngomong. Jadi kan kita nanganinnya supaya lebih tepat lagi kan, kalau pasien itu mau terbuka sama perawat.
Jadi biar lebih kedekatan antara tenaga medis dengan pasien. Intinya komunikasi itu sangat penting. Iya. Dan waktu kita praktik itu juga ada sih kita sesama temen sekelas, komunikasi yang mendalam itu seperti apa, yang kayak dari hati ke hati gitu. Sebelum kita ke pasien, kita coba ke temen dulu. Terus ya Kak, pernah nggak kakak Ulia itu ngalamin kejadian yang membuat kakak itu pandangannya sama dunia kesehatan itu berubah? Yang membuat saya terinspirasi dan suka sama perawat ya. Jadi waktu kalau pasien lagi ini sih keadaan yang kritis, itu tuh kritis dan sakitnya kayak udah ini lagi lah, udah parah gitu. Pasien ini henti jantung deh, henti jantung. Dan di rumah sakit itu kalau henti jantung, terus ada kayak tim yang melakukan RJP, itu namanya code blue ya, kode blue. Jadi di rumah sakit itu kode blue bunyi, itu tim medis semuanya berlarian semuanya, langsung cepet-cepet nanganin pasien itu. Kita melakukan RJP, ibaratnya kita kayak tarik ulurnya sama malaikat kan, kita nyelamatin nyawa pasien itu. Wah, gimana caranya pasien ini tuh jantungnya kembali detaknya. Jadi kayak wah, pengen nangis sih kalau kita melihat langsung code blue itu. Kayak bener-bener tenaga medis itu sangat effort demi pasien. Ya, demi pasien, demi jantung itu kembali berdetak, demi kesejahteraan ini juga ya, keluarganya, nyelamatin salah satu anggota keluarganya, itu sangat-sangat mengharukan. Nah, kakak itu pernah nggak kayak lihat langsung? Pernah. Kayak dia itu nggak kena kan loh, nggak selamat? Iya, pernah. Rasanya gimana Kak? Sedih banget sih pasti ya. Keluarganya juga, kita ngelihat keluarganya juga kayak kasihan. Terus kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Takdirnya. Itu sedih banget, merasa gagal juga mungkin. Tapi ya apapun itu kita melakukan yang terbaik sih. Untuk kakak ya, apa pengalaman paling berkesan saat kakak itu menjalani dunia keperawatan? Paling berkesan apa ya? Dulu waktu praktik di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Jadi saya itu waktu KTI, kalau D3 itu kan karya tulis ilmiah ya dulu. Kalau S1 skripsi ya namanya ya. Nah, waktu KTI itu saya dapatnya kasus itu keperawatan jiwa. Jadi saya di RSJ itu ada satu pasien, dia itu mengalami gangguan halusinasi pendengaran. Jadi dia itu mendengar suara-suara yang menyuruh dia untuk bunuh diri. Ya, itu gangguan. Jadi dia merasa ada suara-suara menyuruh dia untuk bunuh diri, untuk terjun dari lantai yang sangat tinggi, menyuruh dia untuk masukin jarinya ke colokan listrik, biar dia kesetrum, biar dia meninggal gitu. Nah, jadi ibu-ibu ya, umurnya sekitar 30-an gitu. Waktu itu saya anamnesa, awalnya gimana Bu, kok bisa seperti ini? Dulu saya ini TKW Mbak Sus. Kerja di luar negeri. Iya, saya kerja di luar negeri Sus. Saya itu selalu mendengar suara-suara yang menyuruh saya untuk bunuh diri. Saya pernah memasukkan jari saya ke colokan, tapi saya nggak bisa mati gitu katanya. Kemudian dia kan kerja sama bosnya ya, otomatis kerjanya kan nggak maksimal. Bener. Terus dia dipulangkan nih ke Indonesia. Bosnya ini menjelaskan ke keluarganya dia seperti ini.
ternyata pas di rumah juga bener kayak gitu. Dia terjun dari lantai, hampir itu loh mau lompat, tapi udah ketahuan sama anggota keluarganya. Terus dibawalah ke rumah sakit jiwa, ternyata dia ada gangguan seperti itu. Nah, kemudian waktu saya ke situ, saya anamnesa, semuanya saya gali-gali. Dia punya anak yang masih sekolah, yang masih kecil. Dia punya suami yang support, intinya keluarganya itu support ya. Nah, kembali lagi ke komunikasi tadi, komunikasi terapeutik. Saya melakukan komunikasi yang mendalam sama pasien itu. Saya motivasi dia untuk sembuh, untuk pulang dari sini. Kakak terus nyemangatin ya? Iya, saya semangatin. Ibu punya anak yang menantikan ibu ini sehat dan pulang lagi ke rumah, kumpul lagi sama ibu. Ibu harus semangat untuk sembuh. Ibu suka nggak sih lihat anaknya nanti, waktu itu kan masih SMA ya, pengen nggak sih lihat anaknya kuliah kayak gitu? Pengen mbak, saya pengen lihat anak saya sukses, lihat anak saya menempuh pendidikan tinggi gitu. Iya, kalau ibu mau melihat anaknya sukses, ibu harus sembuh, ibu harus segera keluar dari sini gitu. Ibu misal nih gangguan itu muncul, pendengaran suara-suara itu muncul, ibu lawan, enggak, kamu itu enggak nyata kayak gitu, kamu itu cuman halusinasi saya, kamu itu enggak ada, seperti itu. Ibu harus lawan. Atau ibu bisa berzikir, waktu itu dia Islam ya, ibu berzikir, ibu masih ingat kan caranya sholat, ibu sholat, ibu mendekatkan diri sama Tuhan, seperti itu. Sampai pada kita komunikasinya tuh lumayan lama sih ngobrolnya, sampai di titik ibu itu menangis. Kenapa kakak nangis? Jadi mungkin dia terdorong ya, untuk dia ingat anak-anaknya, terdorong untuk cepat pulang dari rumah sakit. Ibu itu menangis, iya mbak, saya mau sembuh. Iya, ibu rajin minum obat. Kalau gangguan halusinasi itu muncul, ibu lawan. Kamu gak ada, kamu gak pernah ada, kamu gak nyata, seperti itu. Ibu lawan, ibu mendekatkan diri sama Tuhan. Nanti ibu pasti cepet pulang, cepet kumpul lagi sama keluarga, sama anak. Nah, terus selang 1 minggu, beneran ibu itu pulang deh. Berarti emang udah sembuh total? Iya, ibu ya tetap kontrol ya, mungkin kayak mungkin 1 minggu atau berapa saya kurang tahu, itu tetap kontrol sama dipantau terus sama dokternya kan. Ibu itu bisa pulang, dan itu pengalaman saya yang saya ingat-ingat terus. Saya kayak merasa ikut andil gitu ya, meskipun nggak sepenuhnya. Benar. Tapi saya merasa merasa kayak bangga gitu loh saya jadi perawat. Oh seperti ini ya, saya ikut senang sekali. Itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sih. Usahanya kakak bantu itu ada hasilnya gitu ya? Iya, kayak terngiang-ngiang juga sampai sekarang ya. Oh mungkin ibunya sekarang udah melihat anaknya yang sukses, yang menempuh pendidikan tinggi, seperti itu. Terkesan banget ya? Iya, pengalaman yang sangat-sangat ya lumayan lah. Meskipun awalnya dulu jadi perawat itu karena dipaksa ya, bukan dipaksa tapi disuruh. Bukan kemauan sendiri. Tapi makin kesini saya makin ternyata menjadi perawat itu pekerjaan yang mulia, yang membantu ya, secara nggak langsung kita menjadi jembatan untuk pasien itu sembuh, pasien itu kembali bangkit, seperti itu. Terus lanjut ya, buat untuk Kak Ulia itu, pernah nggak Kak Ulia pas waktu kuliah kayak ngerasa lelah, mau nyerah, itu kakak ngatasinnya tuh gimana? Jujur ada ya titik dimana kita itu capek, lelah, terutama pas praktik di rumah sakit. Kalau mahasiswa itu kan praktiknya di shift juga ya, kayak pegawai yang lain. Jadi ada jadwalnya pagi, siang, malam, lepas atau libur itu ada. Kalau malam itu kita
tidurnya gantian, Dek. Jadi istirahatnya kan nggak maksimal ya. Benar. Tidurnya gantian. Terus kalau ada pasien yang kayak infusnya habis, kita harus segera tanganin. Terus ada code blue tadi, kita harus segera bangun dan harus segera on point. Ibaratnya capek banget. Belum lagi tugas laporan dari dosen itu ya, kita kan laporan ya, itu sangat melelahkan. Dulu tahun 2000 kuliah berapa ya, 2018 17 mungkin ya, kita bikin laporan itu masih tulis tangan loh. Mungkin Beneran beda nggak? ya, mungkin beda sama sekarang ya yang serba canggih. Dulu tuh tulis tangan pakai kertas folio itu loh, Yang gede. itu tulis tangan semua. Jadi bener-bener tangan kita bener-bener materi-materi kita pilih-pilih ya, yang bagus, yang pokoknya bener-bener harus maksimal tugas itu, karena dicek juga sama dosen. Misal ada yang salah, itu nyoretnya nggak yang satu baris tapi satu lembar dicoret, Ngulang. ngulang dari awal. Itu kalau kertas sudah dicoret, otomatis baliknya kan juga Ngulang. iya, melelahkan sekali. Ya cara ngatasinya apa ya? Saya ini orangnya suka liburan traveling gitu ya, paling seperti itu. Terus cari suasana baru, nongkrong di kafe, kumpul sama temen, cerita-cerita, itu udah membantu sih, biar Terus happy. ya biar nggak stres juga sama tugas. Pasti ada titik jenuhnya sih. Terus ya Kak, setelah Kakak lulus dari keperawatan ya, itu pilihan kerja apa aja sih yang kayak terbuka buat Kakak? Kalau perawat itu banyak banget ya, apalagi perawat umum kayak saya ini. Kan ada nih perawat gigi, pernah denger nggak? Perawat gigi. Iya, perawat gigi, dokter gigi. Dokter gigi. Nanti ada perawat gigi. Mm-mm. Nah, kalau perawat umum kayak saya itu banyak. Kita nanti bisa di klinik kecantikan kayak saya sekarang, bisa di rumah sakit, bisa di klinik 24 jam itu loh. Mm-mm. Klinik, bisa di klinik perusahaan. Ada ya Kak? Iya, jadi misal perusahaannya besar nih, industri besar. gitu, pasti kan mereka ada ini kliniknya, polikliniknya. Kayak ruang sakitnya gitu. Mungkin kalau di sekolah UKS ya. UKS Ya. maksudnya. Kalau di perusahaan itu ada kliniknya, jadi itu bener-bener klinik nanganin orang sakit, ada dokternya. Gitu. Tapi apa pasiennya itu karyawan gitu? Iya, pasiennya karyawan. Biasanya pasiennya ya paling karyawan yang pingsan, Pelan. iya kelelahan, atau mungkin asam lambung. Ya mungkin kasusnya yang sedikit ya, bukan yang sekompleks di rumah sakit. Terus mungkin kalau yang kayak perawat gigi ya paling di rumah sakit, puskesmas kan ada poli gigi. Terus klinik yang 24 jam itu juga ada sih, poli gigi itu ada. Tapi kalau di perawat gigi mau di klinik kecantikan mungkin kurang masuk ya Kak Dede ya. Kurang masuk juga, karena di klinik kecantikan itu juga infus, kita tindakannya infus, terus pengambilan sampel darah itu ada. Jadi mungkin lebih ke bidan atau perawat umum kayak gitu. Banyak kok sih peluang karirnya. Terus kalau dia nggak mau kerja di dunia kesehatan, dia bisa lanjut ini profesi atau nanti S2 gitu. Nanti dia bisa jadi dosen gitu. Kalau dia nggak mau terjun ya, dia Bisa lebih suka ngajar. Iya, ngajar. Atau di SMK kesehatan kan ada tuh. Ya itu mungkin perawat yang sudah profesi atau yang S2 seperti itu. Tapi kalau kayak D3 mungkin ya ini ya harus lanjut lagi ya kalau mau ke ngajar itu, karena beda. Seperti Terus ya Kak, kan banyak yang bilang jurusan keperawatan tuh berat katanya. Terus Kakak itu apa ya yang bikin Kakak tetap yakin waktu jalan kuliah perawatan tuh gimana Kak?
Sebenarnya berat atau ringan itu tergantung orangnya ya, Dik. Tergantung orang-orang. Iya. Kayak misal nih di Ulfi ya, lebih suka di passion ngajar. Kalau dipaksakan ke perawat mungkin ya berat. Tergantung. Soalnya nggak ahlinya maksudnya. Emang nggak suka mungkin nggak ya. suka. Misal sukanya di dunia seni, terus dia ngambil keperawatan ya mungkin agak berat karena nggak sesuai passion dan dia ngejalaninnya berat, nggak suka. Jadi memang beban banget mungkin. Tapi kalau bagi yang suka ketemu banyak orang, suka cerita, suka di dunia lapangan gini, ya fine aja, ringan-ringan aja kok. Nggak gimana ya, nggak seberat yang orang lain bilang. Semua tergantung masing-masing individu gitu. Di Ulfi nanti kira-kira mau kemana nih, lanjut kemana? Ada pandangan nggak kira-kira? Jujur ya Kak, masih kayak mikir-mikir bingung gitu loh. Pengen kuliah kayak desain kayak gitu lah, tapi ya mikirin keluarga juga. Kenapa? Ya dari anggaran lah. Oh gitu. Bisa nanti ini mungkin kalau nyambi kerja gitu part time, tapi memang harus pintar-pintar kita membagi waktu ya. Bener. Capek sih, capek fisik, capek pikiran juga. Capek semua. Iya. Atau mungkin ya kita punya garis start yang beda-beda ya, nggak harus langsung lulus langsung kuliah. Mungkin nanti kerja dulu kan bisa. Sama kayak adik saya juga aku gituin kok. Kalian satu angkatan itu punya garis start yang beda-beda. Misal teman kamu udah semester 4 ya nggak apa-apa, kamu baru mulai nggak apa-apa, nggak usah disamain gitu. Kita gimana ya, kita punya jalannya masing-masing kok. Jangan merasa tertinggal dengan siapapun. Kita jadi versi diri sendiri aja, enjoy. Adik kakak itu ngapain? Sekolah, kuliah? Sekarang ini udah lulus. Ya aku suruh dia kuliah, tapi nggak harus buru-buru, nggak harus setelah lulus kamu masuk kuliah. Yang penting kamu enjoy aja sesiapnya kamu. Misal ternyata kamu siapnya di tahun kedua setelah lulus, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu enjoy, kamu mau. Karena gini, yang bisa menyelamatkan perempuan itu hanya karir dan pendidikan. Kita nggak tahu ya nanti jodoh kita itu gimana gitu. Aku mikirnya minimal kamu tuh harus punya pendidikan yang bagus supaya jodoh kamu itu juga setara. Kayak cerminan diri gitu. Iya, cerminan. Jodoh itu cerminan diri. Aku percaya itu sih. Misalnya, sorry tuh saya kita cuma tamatan SMA ya. Kita menginginkan jodoh yang punya pendidikan yang bagus, yang karir yang bagus. Laki-laki itu kan juga bisa milih, Dek. Mereka pasti milihnya yang setara juga. Iya gak sih? Gak mungkin sama yang biar gak anjlok ya. Iya, itu tuh emang beneran kayak gitu faktanya. Mungkin ada yang bisa nerima kita, tapi mungkin dari 1/20 mungkin. Jarang banget. Ya karena gimana ya, laki-laki yang udah mapan secara finansial dan apapun, dia juga maunya yang sama, yang setara. Dia nggak mau sama yang jauh di bawahnya, karena mungkin bagi mereka ribet juga. Karena dari komunikasi itu juga udah nggak searah. Misal kita ngomongin tentang kurikulum 2025, ngomongin tentang dunia kampus, dunia perkuliahan, ternyata yang satu ini nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Iya benar, ternyata yang satu nggak nyambung, nggak ngerti karena nggak pernah ngerasain. Itu dari situ aja udah kesenjangan banget. Bener nggak sih? Bener banget. Iya, makanya ya di Ulfi kalau bisa iya punya karir yang bagus, punya pendidikan yang bagus. Ya amin gitu. Ya minimal kita ada yang dibanggakan lah, supaya kita nggak terlalu direndahkan sama pasangan.
ya gimana ya, awal kenal mungkin bagus-bagus aja kan, kita nggak tahu nanti kita diuji soal ekonomi entah apa, takutnya nanti itu diungkit, kamu kesini tuh bawa apa gitu loh, diungkit-ungkit Kayak kita direndahin gitu ya Kak? iya, itu sakit banget loh. Meskipun nanti kita akan menjadi seorang ibu dan istri yang pekerjaannya di dapur atau cuman ngurus anak, tapi kita perempuan perlu punya pendidikan dan karir yang bagus juga. Benar banget. Gitu. Terus Kak, terakhir apa pesan Kak Aulia buat kayak adik-adik SMA yang mau lulus, kayak biar gimana ya, milih jurusan yang cocok sesuai buat dia. Oke. Yang pertama kita harus tahu nih apa yang kita sukai ya. Pastinya kan kita sukanya di bidang IT misal, ya kita ambil jurusan yang sesuai. Kita suka melihat ya kayak orang tua saya tadi ya, suka melihat pegawai yang ada di rumah sakit. Kita suka dunia medis ya, kita ambil kesehatan. Dan pesan aku nih buat adik-adikku semua yang ada di sini, jangan nikah muda ya. Jangan sesekali ingin nikah muda, karena itu apa ya, Kayak kecepatan banget gitu ya Kak. apa ya, dunia pernikahan itu tidak seindah yang teman-teman posting. Karena kita posting kan pasti yang bagus-bagus, tidak seperti seindah sinetron juga. Karena Nggak semua happy ending gitu Kak. iya, karena intinya yang kesorot di kamera itu yang indah-indahnya aja. Jadi cari uang yang banyak, menempuh karir yang tinggi ya kalau bisa. Beli apapun yang kamu mau, liburan kemanapun yang kalian inginkan. Ya, dunia ini tuh luas, Indonesia banyak tempat-tempat yang bagus yang harus kita kunjungi. Kalau saya itu suka traveling ya, saya suka liburan, saya menikmati ini sih, liburan kemanapun, beli apapun yang aku mau. Karena banyak banget, saya belajar dari orang-orang sekitar sih, orang yang sudah menikah, ternyata mereka banyak diuji di ekonomi. Bener. Kayak sorry ya, di postingnya liburan-liburan apa, kayak terima kasih suamiku gini-gini, ternyata dia pinjam uang, terlilit hutang, nanti ujung-ujungnya pinjol kayak gitu. Jadi kita harus memperbaiki finansial kita ya. Cari yang setara kalau bisa ya, Sefrekuensi. ya sefrekuensi, setara, supaya apa ya, kita itu lebih dihargai juga, sama-sama menghargai sama-sama aja ya, Mbak. Biar nggak jomplang banget gitu. Intinya jangan pernah ingin nikah muda ya. Masa-masa muda itu enak buat jalan-jalan sama temen. Iya, healing. Kamu suka healing nggak, traveling gitu? Nggak terlalu sih Kak. Nggak terlalu, sukanya Di rumah. Oke. Kalau saya suka banget liburan, saya pasti nanti tiga bulan sekali tuh saya ambil cuti, saya liburan, saya menikmati Bareng teman-teman. iya, bareng temen. Enak banget loh masa muda itu. Jangan apa ya, tergiur sama apa, enaknya cuma di awal aja orang menikah itu. Setelah itu kita kembali ke realita yang sesungguhnya ya. Ya. Gitu aja. Makasih banget ya buat Kak Aulia yang udah cerita-cerita pengalaman kuliahnya, keperawatan, tentang dunia rumah sakit, gitulah. Semoga pesan-pesan dari Kak Aulia ini menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, langsung aja aku tutup. Makasih udah nonton podcastku kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Kak, dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.